Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aga Fatur Rahman. Saya akan menjelaskan tentang materialistis, penyebabnya, dampaknya, serta apa sih bedanya antara realistis dengan materialistis, dan juga bagaimana sih menghilangkan materialistis di dalam diri kita. Nah, kita masuk ke yang pertama adalah apa sih materialistis itu? Nah, dari pengertian materialistis ini adalah yang pertama saya akan menjabarkan menurut Dietmar 2008 dan Kasser 2002. Orang yang materialistis ini adalah orang yang meyakini bahwa memiliki lebih banyak dan lebih banyak lagi harta kekayaan dan barang material adalah kunci hidup yang baik. Nah, dan juga menurut Richins dan Dawson tahun 1992, orang yang materialistis ini juga dapat diketahui dari nilai yang dianutnya yang menekankan kepentingan pada harta benda dan pemerolehannya sebagai tujuan hidup, takaran kesuksesan, dan sumber kebahagiaan. Ada 3, tujuan hidup, takaran kesuksesan, dan sumber kebahagiaan. Nah, kita masuk ke bagian penyebabnya apa ya? Oke. Nah, penyebab dari materialistis ini adalah yang pertama dikarenakan sifat dari dalam diri manusia yang merupakan sifat rakusnya diri manusia itu sendiri dari awal kayak gitu. Di sini saya mengutip dari hadis Al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh seandainya anak Adam memiliki 1 lembah dari emas, niscaya ia sangat ingin mempunyai 2 lembah emas, dan tidak akan ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah. Kemudian Allah mengampuni orang yang bertaubat. Nah, jadi yang pertama itu adalah memang di dalam diri manusia itu sendiri, dan juga yang kedua adalah manusia yang menuruti keinginan dan nafsunya gitu. Nah, kita masuk ke perbedaan antara materialistis dan realistis. Yang pertama itu adalah materialistis itu apa sih kan gitu. Kan realistis itu apa sih? Nah, ada orang yang bilang, "Oh, gue itu realistis loh." gitu. Terus ada orang yang bilang dia itu materialistis kayak gitu. Nah, yang pertama itu kita membedakannya itu yang materialistis. Materialistis adalah bersifat kematerian, kehartaan. Nah, yang dari tadi itu kan ada pengertiannya. Pengertiannya itu adalah harta benda sebagai tujuan, takaran kesuksesan, dan sumber kebahagiaan. Nah, kan kehartaan atau kematerian. Sedangkan realistis adalah bersifat nyata atau wajar. Jadi sewajarnya aja kayak gitu. Nah, kalau simpelnya apa lagi? Simpelnya itu adalah kalau materialistis itu menuruti semua keinginan. Nah, jadi manusia itu kan keinginannya banyak, nafsunya banyak. Jadi nggak pernah puas. Nah, itu udah sifat alami manusia kan, nggak pernah puas. Nah, jadi kalau misalnya realistis adalah sesuai kebutuhan. Jadi sesuatu yang diinginkan itu belum tentu kebutuhan. Nah, misalnya kalau misalnya kita lapar. Nah, jadi kita mau beli makan kan. Nah, kalau misalnya kita beli makan, berarti kita perlunya apa sih? Makanan yang mengenyangkan. Nasi goreng misalnya. Nasi goreng itu harganya sampai belas-belasan ribu atau 20-an ribu. Kalau misalnya yang lumayan lah gitu. Terus tapi kalau 15-20 ribu itu kan di pinggir-pinggir jalan kayak gitu. Nah, tapi kan sama aja kan, nasi goreng untuk mengenyangkan kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya materialistisnya apa? Kalau itu kan contoh realistis. Yang penting mengenyangkan kayak gitu. Terus bersih, higienis. Nah, tapi kalau materialistis itu apa? Kayak nggak mau lah kalau misalnya makanan-makanan yang kecil-kecil atau murah-murah kayak gitu nggak mau. Maunya itu yang di restoran-restoran mahal kayak gitu misalnya kan. Terus juga misalnya itu nggak mau kalau yang harganya itu puluhan ribu gitu kan, maunya itu yang ratusan ribu kayak gitu, atau bahkan yang makanan sampai juta-jutaan kayak gitu.
Nah, itu tapi tergantung makanannya apa dulu kan. Nah, terus habis itu adalah contoh lainnya seperti pakaian. Pakaian misalnya kita beli baju. Baju itu kalau kita hal wajarnya, harga wajarnya adalah misalnya puluhan sampai 100.000 atau enggak 200.000. Tapi kan ada orang yang juga nggak mau lah pakai kalau 20, kalau puluhan ribu sampai ratusan, 200-200 ribu, maunya itu yang jutaan aja kayak gitu. Nah itu kalau yang kepingin sampai jutaan kayak gitu, padahal ini kan hanya baju kayak gini aja, nah itu berarti dia ada sifat-sifat materialistis, padahal kan fungsinya sama. Nah kecuali memang dibutuhkan, eh, dibutuhkan itu masuk ke realistis kan, misalnya kayak gini, oh daerah saya itu bersalju kayak gitu. Jadi saya butuh baju yang hangat. Nah, kalau baju yang hangat itu misalnya kalau yang murah harganya berapa ratus ribu. Nah, eh, yang belinya yang di tengah-tengah lah gitu, biar biar lebih hangat dan awet. Nah, itu realistis kayak gitu. Jadi nggak bermewah-mewahan, nggak berlebih-lebihan, dan nggak bermegah-megahan kayak gitu. Nah, contoh lainnya lagi, misalnya tuh apa ya, barang elektronik, HP kayak gitu. Kalau HP misalnya, oh kebutuhan kita untuk HP itu apa gitu. Telepon kan, SMS, WA kan, media sosial kayak gitu. Terus untuk ngerjain tugas mungkin sedikit-sedikit. Nah, oh perlulah yang HP sekitar, kalau harga HP itu berapa ya? 2 juta atau 3 juta kan. Nah, misalnya. Nah, terus oh kalau misalnya saya kerja di lapangan loh, butuh HP yang tahan air. Seandainya kalau saya kehujanan nanti jadi HP saya nggak rusak. Oh, kalau HP tahan air tuh misalnya kisaran harga 5 juta atau 4 juta sampai 5 juta misalnya. Nah, itu berarti kebutuhan dia realistis. Nah, tapi kalau misalnya materialistis yang berdasarkan kebendaan atau kehartaan, pinginnya mewah kayak gitu. Kayak misalnya eh, memilih HP yang mahal kayak gitu, yang langsung wah sampai belasan juta atau puluhan juta, padahal fungsinya sama aja kayak HP-HP biasanya kayak gitu. Nggak ada kayak kebutuhan khusus untuk memakai HP tersebut. Nah, itu di adalah sifat-sifat materialistisnya kalau misalnya hanya untuk kayak mewah-mewah, biar biar gimana lah kayak gitu tujuannya, kayak gitu niatnya. Nah, jadi berdasarkan niat juga berdasarkan tujuan kayak gitu. Terus kita masuk ke dampak materialistis ya, selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan dampak materialistis. Nah, dampaknya apa sih kan? Nah, jadi kan karena kita udah bahas tadi tentang kalau orang yang materialistis ini meyakini bahwa memiliki lebih banyak dan lebih banyak lagi harta dan barang material adalah kunci hidup yang baik. Nah, poinnya di situ, kunci hidup yang baik. Jadi kebahagiaan gitu. Itu kan masuk ke kunci hidup yang baik. Jadi segala sesuatu itu akan bergantung dengan harta kalau kalau udah dia punya sifat materialistis ini gitu. Nah, jadi dia nggak akan habisnya gitu kan mengumpulkan barang-barang material, kekayaan, keindahan, kemewahan, dan juga hambur-hamburin uang untuk membeli segala sesuatunya. Nah, tujuannya apa kan? Mereka tujuannya itu adalah demi menjamin hubungan sosial mereka dan identitas diri mereka di masyarakat atau di antara orang-orang. Nah, jadi dampak yang pertama itu ada dampak psikologisnya. Dampak psikologisnya itu adalah eh, kecemasan dan rasa tidak aman. Nah, kenapa sih muncul kecemasan dan rasa tidak aman ini? Soalnya kan kalau orang yang materialistis itu akan berorientasi dengan harta, harta kayak gitu. Jadi mereka juga cemas gitu kalau misalnya nyimpan harta, oh takutnya itu nanti nggak aman. Takutnya itu nanti ada yang colong lagi harta saya kayak gitu. Terus juga kalau misalnya berkurang hartanya, nanti saya nggak diakuin lagi dong di masyarakat sama teman-teman saya kayak gitu. Terus oh kalau misalnya saya pakai produk jelek nanti saya eh,
juga nggak diakuin dong, malah kayak gitu kan. Terus juga ada di faktor di lingkungan keluarga. Jadi di lingkungan keluarga ini bisa menyebabkan stres dan konflik, soalnya kebahagiaan keluarga ini akan menekankan kepada kesuksesan finansial sendiri atau materi sendiri. Jadi kalau misalnya nggak ada hartanya, hartanya kurang kayak gitu, kurang dari yang diinginkan dan diharapkan, nah itu akan menjadi sumber konflik. Nah, kan mereka kan berpacu atau berpacunya kepada harta, ke harta kayak gitu. Terus juga pada faktor pergaulan. Nah, pada faktor pergaulan ini akan lebih sering membanding-bandingkan diri mereka kepada teman ataupun kepada seseorang. Oh, hartanya tuh, oh dia kalah harta dari gua kayak gitu. Oh, eh, dia kalah harta dari gua kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini berkaitan dengan kecemasan. Kalau misalnya hartanya berkurang, cemas dong dia nanti kalah kalah harta kayak gitu. Sedangkan kan banyak-banyakan harta ini dia menjadi acuan hidup yang baik. Nah, jadi terus habis itu di faktor lingkungan juga. Di lingkungan ini juga ada ada dampak negatifnya, yaitu adalah sifat-sifat konsumerisme atau uh, konsum mereka itu konsumsi apapun yang mereka inginkan kayak gitu. Jadi seperti menghambur-hamburkan uang. Nah, itu dampak negatifnya. Terus habis itu ada faktor religius. Nah, orang yang materialistis ini pasti rendah pada agamanya kayak gitu. Dan juga dia pada kebersyukurannya juga rendah kayak gitu. Sebagian besar rendah kebersyukurannya karena kan sudah memiliki ini gitu. Tapi mereka nggak bersyukur. Pengennya yang lebih. Misalnya kalau misalnya beli HP gitu. Beli HP udah, HP ini nih paling bagus sekarang, dia beli. Ternyata nanti keluar lagi, abis itu dia beli lagi kayak gitu. Kan takut kesaing bahwa nanti kalau misalnya dia nggak beli HP yang paling bagus, nanti nggak diakuin dalam identitas sosialnya kayak gitu. Nah, kita ke cara menghilangkan sifat materialistis. Nah, cara menghilangkan sifat materialistis ini adalah kalau kalau yang saya uh, simpulkan, jadi simpelnya aja gitu. Jadi cara menghilangkan sifat materialistis ini adalah kembalilah kepada agama kayak gitu. Kembalilah kepada ajaran-ajaran agama. Jadi ingatlah agama kayak gitu. Kan kalau kalau saya orang Islam kan, nah berarti saya mengikuti apa sih perintah Allah gitu, perintah Rasul. Nah, yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Nah, karena saya ini mengutip dari perkataannya Meyer. Nah, yang pokoknya itu intinya itu, saya bacain aja kali ya. Nih, kami punya rumah yang besar dan keluarga yang hancur, pendapatan yang tinggi dan moral yang rendah, mobil yang lebih nyaman dan lebih banyak kekerasan jalanan. Kami merayakan kemakmuran tetapi kehilangan tujuan. Kami menjunjung kebebasan tetapi merindukan hubungan. Di zaman yang serba berkelimpahan, kami merasakan kelaparan spiritual. Nah, jadi di sini di barat itu mereka punya rumah yang besar tetapi keluarga yang hancur kan. Pendapatan, terus mobil, segala sesuatunya mereka makmur gitu. Tapi mereka merasakan kelaparan spiritual karena kurang dekatnya dengan agama. Nah, ini juga ada tentang materialistisnya kayak itu. Jadi mereka menganggap bahwa sumber kebahagiaan adalah tergantung kepada harta itu, hartanya sebanyak apa, sebanyak apa, sebanyak apa. Nah, ternyata mereka nggak menemukan bahagia kan kayak gitu. Nah, terus saya akan mengutip dari hadis lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa seseorang hamba berkata, hartaku, hartaku. Nah, lalu Rasulullah itu berkata, sesungguhnya ia hanya memiliki 3 hal dari hartanya.
Yang pertama adalah apa yang telah ia makan lalu habis, atau apa yang ia kenakan lalu usang, atau apa yang ia berikan lalu ia simpan untuk akhirat diamalkan artinya. Nah, adapun selain itu maka ia akan pergi dan ditinggalkan untuk orang lain. Nah, ini untuk yang orang-orang yang suka mengejar harta terus kayak gitu. Nah, jadi ingatlah juga untuk menyimbangkan akhiratnya kayak gitu. Nah, terus habis itu ada lagi hadis yang saya kutip, cara untuk menghindari atau menghilangkan sifat materialistis ini adalah yang intinya itu perbanyaklah mengingat kematian. Jadi hadisnya itu berbunyinya gini, perbanyaklah banyak mengingat pemutus kelezatan yaitu kematian, karena jika seseorang mengingatnya saat kehidupan sempit maka ia akan merasa lapang. Nah, dan jika seseorang mengingatnya saat kehidupan lapang maka ia tidak akan tertipu dengan dunia sehingga lalai akan akhirat. Nah, jadi di sini saya juga tambahin surat Al-Hadid tentang ayat 20 tentang harta juga dan bermegah-megahan. Yang ini kalau disimpulin adalah materialistis atau sifat manusia yang berorientasi kepada harta kayak gitu. Nah, yang artinya adalah ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Nah, jadi intinya itu adalah perbanyaklah mengingat kematian untuk menghindari sifat materialistis ini, bahwa segala sesuatu yang di dunia ini akan kita tinggalkan dan tidak ada lagi yang kita bangga-banggakan nanti di akhirat tentang seberapa kaya kita di dunia ini. Saya Gafatul Rahman dari Fakultas Psikologi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.